Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di tema tentang memahami ilmu fikih. Kita akan mengkaji tentang kebijaksanaan Imam Malik, yaitu dimana beliau adalah ulama besar pada zamannya. Beliau guru dari Imam Syafi'i dan nantinya adalah pendiri dari mazhab Maliki. Nah, ada pelajaran yang menarik yang harus kita ambil dari beliau, yaitu tentang ilmu, adab, dan akhlak di situ. Jadi ini ada nasihat dari Imam Malik bahwasanya sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi ini sebenarnya nasihat khusus ya dari Imam Malik. Jadi perhatikan ilmu itu khususnya agama, karena agama ini adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nantinya bisa sukses dunia dan akhirat itu ya tergantung dari sini. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi kalau dalam Imam Malik itu kayak begini, diakui atau tidak, kita ini akan dalam beragama pasti ada yang dibuat rujukan kan ketika belajar, dimana itu kita memandang yang mempunyai otoritas atau kemampuan di bidang agama. Karena sulit nih ketika kita memahami bahasa Al-Quran dan hadis, makanya kita perlu rujukan belajar, dan itu kita pandang mereka yang mempunyai otoritas atau kemampuan di bidang agama. Nah, katanya Imam Malik, kita harus hati-hati nih, jangan sampai kita itu salah langkah di situ. Jadi perhatikanlah di mana kalian itu mengambil agama kalian, maksudnya ya ilmunya tadi. Itu yang pertama. Terus katanya Imam Malik, bukanlah dikatakan suatu ilmu, suatu pengetahuan yang diperoleh dengan banyak riwayat. Ilmu itu adalah suatu cahaya yang diletakkan Allah di dalam hati setiap manusia. Jadi ini perlu kita sadari ketika kita mencari ilmu, misalnya membaca banyak riwayat, misalnya kok cari-cari referensi dan lain sebagainya, itu sebenarnya belum menjadi ilmu katanya Imam Malik. Itu hanya suatu informasi pengetahuan saja. Akan tetapi ilmu yang sejati, ilmu yang hakiki itu adalah cahaya yang diletakkan Allah di dalam hati manusia, dimana itu bisa membuat kita lebih bercahaya hidup kita, menjadikan hidup kita lebih terarah nantinya. Karena kita langsung berinteraksi nih, kita langsung berhubungan langsung dengan Allah di situ. Nah, jadi ilmu itu adalah cahaya, maka kita harus menemukan cahaya itu di dalam diri kita masing-masing. Terus yang selanjutnya katanya Imam Malik itu, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu, karena adab itu buahnya akhlak. Jadi ketika kita akhlak baik ya maka adab kita juga akan baik. Begitupun sebaliknya, ketika akhlak kita buruk ya adab kita akan rusak di situ. Tidaklah sepantasnya seorang yang berilmu itu membicarakan suatu pengetahuan pada orang yang tidak mentaatinya, karena itu adalah penghinaan kepada kemuliaan ilmu. Lah, ini pelajaran bagi kita semua. Terkadang ya orang itu baru ngerti sedikit saja itu sudah mau ceramah kemana-mana, sudah mau banyak menasihati orang, sudah mau banyak berbicara dengan orang lain, sudah sok-sokan mau mengajari orang lain. Nah, bukan salah semangat seperti ini, akan tetapi hati-hati, karena katanya Imam Malik, tidak semua orang loh mau menerima apa yang kita sampaikan. Bahkan ada toh yang misalnya kita mencoba untuk berniat baik nih,
menasihati orang, akan tetapi orang tersebut malah mencaci maki kita. Lah, hati-hati di situ. Karena bagi Imam Malik itu adalah penghinaan kepada kemuliaan ilmu di situ. Jadi ini kita perlu perhatikan ketika kita ingin mencari ilmu atau akan mengamalkan suatu ilmu di situ. Terus yang kedua itu pelajaran tentang adab dan akhlak. Jadi suatu ketika itu ada cerita Imam Malik ingin menuntut ilmu, terus beliau berpamitan dengan ibunya. Jadi katanya Imam Malik, aku berpamitan pada ibuku untuk pergi mencari ilmu. Nah, ibunya Imam Malik berkata, kemarilah nak, kenakanlah pakaian yang pantas bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian ibu mengenakanku pakaian yang baik, juga memakaikan peci di kepalaku dan memasangkan sorban. Lalu beliau berkata, nah sekarang pergilah kepada guru Murabi'ah untuk menuntut ilmu. Tapi ingat nak, belajarlah dahulu akhlak darinya sebelum engkau menyerap ilmu. Nah, ini sebenarnya lagi-lagi masalah tentang akhlak, masalah tentang bagaimana kita mengelola akhlak kita agar kita itu tidak salah langkah ketika mengambil ilmu. Soalnya terkadang banyak orang yang pintar tapi akhlaknya rusak. Jadi ada yang salah dengan metode ketika dia mencari ilmu. Misalnya nih, dia sudah pintar berpuluh-puluh tahun belajar tentang agama, akan tetapi akhlaknya terhadap orang lain itu buruk. Dia suka mencaci orang lah misalnya, dia suka menyakiti hati orang lain lah misalnya. Nah, itu kan ilmu yang tidak melahirkan akhlak yang baik. Ya karena apa? Akhlaknya nggak dipelajari dulu. Nah, ini nasihat dari Imam Malik, pelajarilah akhlak dahulu sebelum engkau belajar ilmunya. Lah, terus yang selanjutnya kata Imam Malik, ilmu itu tidak boleh diambil dari 4 orang. Apa saja itu? Yang pertama adalah orang yang bodoh dan nyata kebodohannya. Nah, ini kita perlu hati-hati. Jadi kok ada orang misalnya itu sok-sokan berbicara, tapi dia tidak ngerti apa yang dia bicarakan, atau dia hanya sok-sokan saja. Hati-hati, jangan-jangan itu orang bodoh dan nyata dalam kebodohannya. Terus yang kedua apa? Yaitu sahibu hawa, yaitu pengikut hawa nafsu yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. Misalnya nih, ada orang di sekitar kita itu selalu mengajak untuk pamer saja hidupnya, isinya pokoknya pamer terus-terusan. Melakukan ini pokoknya harus pamer ke orang, harus dikasih tahukan ke orang lain, harus disebarluaskan ke masyarakat. Lah, hati-hati katanya Imam Malik, jangan-jangan itu pengikut hawa nafsu. Tidak adalah contoh kecil. Jadi ilmu tidak boleh diambil dari sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Terus yang ketiga, orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraannya dengan manusia, walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ini juga bahaya, karena orang yang sudah lama-lama kebiasaan berbohong itu akan mempengaruhi cara berpikirnya. Lah, kita tidak boleh mengambil ilmu itu dari orang ini. Karena apa? Ya dia saja sudah bicaranya bohong terus ketika kita percaya dengan dia, lah bagaimana kita akan bisa menyerap kemuliaan ilmu kalau begitu? Kalau yang kita ambil ilmunya itu orang yang suka berdusta. Nah, ini adalah jenis orang yang tidak boleh diambil ilmu. Terus yang keempat apa? Yaitu seseorang yang solih dan mulia yang tidak mengetahui apa yang ia sampaikan. Lah, yang keempat ini sebenarnya baik ya, akan tetapi kadang dia tidak tahu nih apa yang disampaikannya. Kalau bahasa lainnya itu kurang mendalami apa yang ia sampaikan itu. Misalnya nih, dia berbicara tentang kemuliaan orang bersedekah misalnya.
Akan tapi dia tidak memahami di situ sedekah yang baik itu yang kayak gimana sih, kriteria sedekah yang tepat sasaran itu kayak gimana. Nah, dia tidak tahu, akan tetapi dia sampaikan itu kepada orang lain. Jadi seorang yang soleh yang tidak mengetahui apa yang disampaikannya. Jadi ini adalah 4 orang yang tidak boleh kita ambil ilmunya, karena jangan-jangan kita salah jalan di situ, kata-kata Imam Malik. Terus pelajaran selanjutnya ini tentang zuhud. Jadi apabila seseorang itu telah zuhud, katanya Imam Maliki, Allah akan memberi nikmat kepadanya. Jadi zuhud itu bukanlah ketiadaan harta, namun mengkosongkan hati darinya. Nah, orang zuhud ini punya mental tidak terikat dengan persoalan dunia. Nah, kalau kita telusuri secara sejarah, Imam Malik itu sangat kaya raya loh. Tapi ada suatu cerita di mana Imam Malik itu tidak mau terikat dengan persoalan dunia. Misalnya nih, dulu ada cerita Imam Malik itu diberi hadiah nih oleh wali kota Madinah, yaitu kuda yang sangat indah, pelanannya mahal, sampai-sampai nanti muridnya Imam Malik yang namanya Imam Syafi'i ini itu kagum dan memuji Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i kagum terhadap hadiah yang diberikan wali kota terhadap Imam Malik. Tapi di situ ketika Imam Malik dipuji Imam Syafi'i, justru Imam Malik berkata apa? Tidak, wahai muridku, ini adalah suatu hal yang biasa saja bagiku. Bagiku kuda ini biasa saja, tidak perlu ada yang dibangga-banggakan. Jadi kalau kamu mau, ambillah saja untukmu. Jadi beliau malah ingin memberikan kudanya kepada Imam Syafi'i, padahal itu adalah kuda impian bagi seluruh manusia pada zaman itu. Tapi beliau tidak mau terikat nih oleh kemegahan dunia. Tidak ada yang harus dibanggakan di situ. Lah, mental seperti ini itu susah sekali untuk dibangun. Ya. Ada cerita lagi, yaitu ketika Imam Malik itu dikirimi uang 1000 dinar oleh Khalifah Al-Hadi. Jadi tetapi beliau itu dapat firasat bahwa uang ini itu hendak mengikatnya suatu saat nanti, sehingga disimpannya uang itu baik-baik dan tidak dibelanjakan 1% pun. Lah, saat Khalifah singgah di Madinah dan kembali dari naik hajinya, dikirimnya uang itu, dan ternyata benar ada ajakan dari Khalifah itu untuk mengajak Imam Malik pindah ke Baghdad dan untuk menjabat pangkat tinggi. Lah, motifnya di sini apa? Yaitu ingin menjerat Imam Malik dalam suatu ranah kekuasaan di situ. Lah, makanya Imam Malik menolak ajakan itu. Beliau menolak dan mengembalikan uang 1000 dinar yang dulu pernah diberikan. Dan beliau belum pernah membelanjakannya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita tidak boleh nih terikat dengan suatu persoalan apapun di dunia ini. Yang boleh mengikat kita satu-satunya hanya Allah. Hanya Allah saja. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwasanya inilah sikap yang harus kita ambil ketika ada suatu permasalahan di situ. Nah, ini ada hikmah dari beliau itu begini, katanya beliau, kalau kita tidak paham tentang ilmu, jangan sok tahu. Jadi kalau memang ada seseorang yang bertanya kepada kita terus kita tidak tahu, ya jawab saja tidak tahu. Jadi dulu itu ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik tentang suatu masalah. Jadi Imam Malik menjawab, aku tidak mengerti masalah itu dengan baik. Kemudian laki-laki itu berkata, tolonglah, aku telah melakukan perjalanan jauh agar bisa bertanya kepadamu tentang masalah ini. Imam Malik bertanya lagi kepadanya, ketika kau kembali ke tempat tinggalmu,
kebaikan pada masyarakat di sana, bahwa aku berkata kepadamu la usinu, aku tidak mengerti masalah tersebut. Jadi dalam kisah dari Imam Malik itu kan, Al-Khatib Al-Baghdadi itu mengisahkan bahwasanya Imam Malik itu ditanya tentang 48 masalah nih, tentang fikih. Tapi dari sekian banyaknya masalah itu, dari sekian 48 itu, ternyata hanya 2 yang dijawab, dan masalah yang lainnya itu dijawab dengan kata-kata unik, yaitu la adri, saya tidak tahu. Jadi itu terkenal sekali dari Imam Malik, junahul alim qauluhu la adri. Jadi bentengnya orang alim itu adalah kata-kata tidak tahu. Nah, ini perlu kita mendalami secara mendalam ya. Maksudnya itu ya, kalau kita benar-benar tidak pernah belajar tentang suatu persoalan yang dimana itu belum kita ketahui, belum kita dalami, nah, ketika ada seseorang yang tanya terkait ilmu-ilmu tersebut, kalau kita tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Jangan sok-sok tahu, jangan sok-sok bisa menjawab hal itu, karena itu bahaya ketika kita tidak memperhatikan masalah itu seperti apa. Kita tidak memperhatikan dalamnya ilmu tersebut, tapi kita karena mungkin niatnya ingin pamer saja ya, ingin diakui orang ya dijawab saja biasanya, padahal dia belum paham sepenuhnya. Lah, ini pelajaran dari Imam Malik. Beliau saja ulama fikih, ulama hadis, tapi beliau tidak sok tahu. Beliau malah mengatakan la adri, tidak tahu. Nah, selanjutnya ini adalah nasihat Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i. Katanya Imam Malik begini, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan cahaya di dadamu, maka jangan engkau padamkan dengan maksiat. Nah, yang pertama apa? Lah, maksudnya dari kata-kata Imam Malik ini adalah ilmu itu kan cahaya. Lah, ketika engkau sering melakukan kemaksiatan, nah cahaya itu lama-lama akan berubah jadi kegelapan. Makanya jangan padamkan cahaya itu dengan kemaksiatan. Ini yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i. Terus yang kedua nasihatnya, biasakan dirimu untuk mengatakan saya tidak tahu. Lah, ini juga nasihat dari Imam Malik pada muridnya, agar Imam Syafi'i nantinya ketika terjun di masyarakat itu tidak sombong, tidak merasa dia yang paling tinggi. Makanya diberi nasihat, biasakan dirimu untuk mengatakan saya tidak tahu. Terus yang ketiga, jadilah engkau orang yang paling banyak diam di antara manusia. Jika mereka benar, ikutilah di dalamnya, dan jika mereka salah, ya jangan ikuti mereka. Lah, ini suatu tuntunan. Kalau kita harus tahu batas, kapan kita berbicara dan kapan kita harus diam. Nah, karena apa? Kalau kita banyak ngomong terus, itu akan menimbulkan sikap atau sebuah perilaku kita merasa benar sendiri nih di antara yang lain. Lah, jangan sampai seperti itu. Jadi nasihat Imam Malik, jadilah engkau orang yang paling banyak diam di antara manusia. Itu adalah nasihat pada Imam Syafi'i. Terus ada nasihat lagi, itu angkatlah tanganmu dari hidangan makanan saat keinginanmu untuk makan masih menggebu. Nah, kesimpulan dari nasihat yang terakhir ini adalah jangan menjadi manusia yang rakus dan serakah. Kendalikanlah dirimu, kendalikanlah hawa nafsumu. Nah, dalam ranah apapun, mau itu dalam ranah makan, dalam ranah mencari pekerjaan, mencari rezeki, terus dalam ranah hubungan sesama manusia, kendalikanlah dirimu. Jangan sampai engkau mengambil hak orang lain, dan itu adalah termasuk sifat rakus dan serakah dalam diri manusia. Lah, ini adalah pelajaran dari beliau tentang ilmu
adab dan akhlak di situ.